Kabar duka datang dari rombongan jemaah haji asal Kabupaten Magetan. Seorang jemaah haji asal Kecamatan Ngariboyo dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci setelah menjalani perawatan intensif selama hampir 3 pekan akibat gangguan kesehatan. Seorang jemaah haji asal Dukuh Jetis, Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Haji Ahmad Suryani, meninggal dunia di Arab Saudi pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. Jemaah berusia 60 tahun lebih tersebut sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit di Jeddah selama kurang lebih 3 pekan akibat kondisi kesehatannya yang terus menurun. Diduga kelelahan akibat perubahan cuaca ekstrim di Arab Saudi. Pihak keluarga menyebut sejak awal keberangkatan kondisi almarhum memiliki riwayat penyakit diabetes dan jantung. Beliau memang sudah sekitar 3 minggu dirawat di rumah sakit Jeddah, Arab Saudi. Kemudian kami mendapat kabar meninggalnya beliau itu malam hari jam 00.30. Jadi kita langsung dikasih kabar bahwa beliau sudah meninggal karena memang sudah dirawat di rumah sakit, pernah koma juga, kemudian sadar. Ini masih juga dalam ketika haji juga sudah dibatalkan dari pemerintah. Alhamdulillah kita tetap menerima dengan ikhlas. Itu takdir kehendak Allah yang terbaik, merupakan pilihan Allah. Ibadah yang sudah dijalankan pada saat di Madinah, beliau sudah menjalankan ibadah. Pada saat di Mekah, beliau sudah melakukan umroh wajib. Kemudian pada saat Armusna, menjelang Armusna, untuk kegiatan ibadah Armusnanya beliau sudah dibatalkan kepada pembimbing ibadah sektor Mekah, dan itu sudah ada surat tugas dan sudah dijadwalkan. Sampai kemudian kami diberi info beliau meninggal dunia. Berarti untuk ibadahnya hari ini sudah? Armusna insya Allah sudah, karena memang ada petugas yang membatalkan dan melaksanakan. Insya Allah beliau pelaksanaan ibadahnya, rangkaiannya sudah dilaksanakan dan insya Allah sudah dijalankan oleh pembimbing ibadah yang ada di sektor Mekah, petugas yang ada di Arab Saudi. Meski meninggal dunia sebelum seluruh rangkaian haji selesai, Kemenhaj Magetan memastikan proses ibadah haji almarhum tetap dilanjutkan melalui mekanisme badal haji. Ramdan Rio, JTV. Setelah melalui rangkaian rukun haji wajib, pemirsa, wukuf di Arafah dan dilanjutkan mabit di Musdalifah, jemaah melaksanakan lempar jumroh di Jamarat Mina. Untuk mengetahui informasinya, saya sudah terhubung dengan Bayu Putra, jurnalis jawapos.com di Mekah. Assalamualaikum Bayu, selamat malam waktu Indonesia. Suara presenter belum terdengar. Halo Tika. Bayu, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam. Selamat malam Tika. Baik, bagaimana kabar hari ini? Di sini masih cukup siang. Siang ya, baik. Ya, kabar hari ini cukup. Ya. Kabar hari ini cukup cerah dan masih cukup sepi di Kota Mekah karena mayoritas jamaah haji masih berada di tenda-tenda mereka di Mina. Iya, Bayu, setelah jemaah haji rukun haji wajib, wukuf di Arafah dan dilanjutkan lempar jumroh, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi di sana saat jemaah di Jamarat? Ya, Tika. Jadi memang lontar jumroh menjadi fase terberat dari seluruh rangkaian ibadah haji. Karena fase ini memang menuntut ketahanan fisik yang luar biasa, mengingat jamaah haji akan melontar jumroh bersama dengan jutaan jamaah haji lain dari seluruh dunia. Dan untuk menuju Jamarat, tempat melontar jumroh, para jamaah haji Indonesia harus berjalan kaki beberapa kilometer dari tenda-tenda mereka di Mina bagi yang mabit, maupun dari hotel-hotel mereka di kota Mekah bagi yang menjalani tanazul. Demikian, Tika. Bayu, informasinya banyak jemaah tersesat saat di Jamarat. Bisa disampaikan apa penyebab jemaah banyak yang tersesat, Bayu? Ya, betul sekali, Tika.
Jadi memang terutama pada hari pertama lontar jumroh, yakni jumroh akobah, tidak sedikit jamaah haji yang hilang arah atau lupa arah pulang pada saat setelah melontar jumroh. Ini tidak lain penyebabnya karena satu kelelahan. Karena mereka memang baru saja menjalani ketika menempuh di Arafah yang melanjutkan ibadah mabit di Musdalifah, dan mereka hanya punya waktu beberapa jam saja untuk beristirahat di tenda-tenda mereka di Mina sebelum berjalan kaki lagi menuju Jamarot. Itu prosesinya cukup melelahkan. Dan memang pada hari pertama para jamaah haji memang lebih banyak melakukan orientasi medan karena mereka sebelumnya rata-rata memang belum pernah berjalan atau belum pernah ke Jamarot. Dan apalagi hari pertama hanya satu jumroh yang dilontar, yakni jumroh akobah, dan itu bersamaan dilakukannya dengan jamaah haji dari seluruh dunia yang jumlahnya jutaan dan waktunya juga sempit, sehingga akumulasi kelelahan itu membuat jamaah banyak yang hilang arah dan lupa jalan pulang ke tenda masing-masing. Demikian. Iya, Bayu. Lalu apa yang seharusnya dilakukan jemaah haji agar tidak tersesat? Apakah banyak jemaah haji juga kurang informasi begitu? Ya, sebenarnya pada saat manasik maupun dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Haji sudah cukup jelas. Namun memang ada beberapa tips mudah yang bisa dilakukan jamaah haji untuk bisa cepat menemukan kembali lokasi tendanya atau lokasi hotel tempat mereka menginap. Saat ini kan sudah ada yang namanya teknologi peta atau Google Maps. Nah, mereka atau jamaah haji bisa mengandalkan peta itu dengan membagikan lokasi mereka pada saat mereka berada di dalam tenda-tenda di Mina. Lokasi itu bisa dibagikan ke 5 kontak WhatsApp yang ada di handphone mereka yang paling sering dihubungi. Itu sebagai arsip peta bagi mereka untuk menandai lokasi dari tenda masing-masing, sehingga apabila lupa arah mereka akan mudah untuk mengikuti arah yang ada di peta karena sudah ada arsipnya. Yang tidak kalah penting juga, jangan lupa mengambil foto di setiap penanda, baik itu penanda tenda, penanda gerbang maktab atau markas, maupun penanda-penanda di sepanjang jalur menuju dan pulang dari Jamarot. Karena itu penting mengingat jamaah masih harus 2 sampai 3 hari ke 2 sampai 3 hari ke depan itu akan melontar jumroh. Paling tidak paling akhir sampai dengan hari Sabtu mendatang. Dan yang tidak kalah penting juga, siapkan bekal air minum karena perjalanan menuju Jamarot akan sering kelelahan, dan bila jamaah haji kelelahan sangat rawan lupa arah. Demikian. Iya, Bayu, mungkin hal tersebut yang harus diperhatikan begitu ya, agar kemudian tidak tersesat. Nah, kemudian Bayu setelah melaksanakan lempar jumroh, apakah jemaah langsung kembali ke Mekah atau ada yang masih menginap di Mina? Ya, lontar jumroh dilakukan selama 2 atau 3 hari di hari tasyrik, yakni sampai dengan tanggal 12 Zulhijjah bagi mereka yang mengambil nafar awal. Bagi mereka yang mengambil nafar awal, mereka harus meninggalkan Mina paling lambat besok hari Jumat setelah sholat asar. Karena apabila mereka masih berada di Mina sampai dengan maghrib atau setelah maghrib, maka jamaah diwajibkan untuk mengambil nafar sani, yang artinya harus melontar jumroh lagi dan meninggalkan Mina keesokan harinya, yakni hari Sabtu. Nah, kemudian tapi ini pengecualian bagi mereka yang mengambil tanazul, karena yang tanazul itu bisa mengambil nafar awal karena mereka tidak mabit di Mina. Jamaah haji setelah melontar jumroh kembali menuju hotelnya masing-masing di kota Mekah. Demikian. Ya, baik Bayu. Setelah rukun haji wajib, wukuf di Arafah dilanjutkan lempar jumroh. Untuk selanjutnya rangkaian apa yang dilakukan jemaah haji? Ya,
masih ada satu rukun haji lagi yang harus dijalani atau dijalankan oleh para jamaah haji, yakni tawaf ifadah. Beberapa atau sebagian kecil jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, terutama bagi jamaah haji yang kloter-kloter awal, karena mereka pada hari Senin atau tanggal 1 Juni akan sudah mulai meninggalkan kota Mekah menuju ke Jeddah untuk pulang ke tanah air. Namun bagi kloter-kloter berikutnya, mereka disarankan betul untuk mengambil tawaf ifadah setelah mabit di Mina atau setelah menyelesaikan seluruh prosesi lontar jumroh. Nah, setelah tawaf ifadah ini dilanjutkan dengan sa'i. Dengan demikian mereka bisa berstatus tahlul sani dan para jamaah haji bisa terbebas dari semua larangan ihram. Demikian yang bisa saya laporkan, Tika. Baik, Bayu, terima kasih atas informasi yang memang sangat bermanfaat ini yang telah Bayu laporkan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.